Halo teman-teman, selamat datang di channel Instafilm, channel yang membahas segala hal tentang dunia film. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film horor Amerika berjudul Pet Sematary yang dirilis pada tahun 2019. Pet Sematary adalah film horor yang diadaptasi dari novel berjudul sama karya Stephen King. Pet Sematary kembali diadaptasi ke layar lebar setelah menuai kesuksesan di tahun 1989. Jadi, film ini merupakan film lama yang kembali dibuat ulang. Tapi, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa subscribe channel ini ya. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan rekomendasi film seru lainnya dari Instafilm. Film Pet Sematary bercerita tentang seorang dokter asal Boston bernama Louis Creed. Suatu hari, Louis pindah ke sebuah kota kecil di Laszlo bersama istri yang bernama Rachel serta kedua anaknya Ellie dan Gage. Mereka juga membawa seekor kucing milik Ellie yang diberi nama Catch. Film dimulai dengan keluarga Louis sedang melakukan perjalanan untuk pindah ke desa tersebut. Desa yang indah namun terlihat sedikit sepi. Setibanya di rumah baru mereka, Ellie terlihat sangat gembira dengan suasana rumahnya. Louis pun memberikan kunci kepada Ellie supaya ia menjadi orang pertama yang masuk ke rumah baru tersebut. Richard yang baru menginjakkan kaki langsung dikagetkan oleh sebuah truk besar yang melaju sangat kencang. Ya, rumah mereka ini memang sangat dekat dengan jalan lintas, di mana ada banyak truk yang melintas di sana. Pada keesokan harinya, Louis yang merupakan seorang dokter pergi bekerja, sedangkan Rachel dan Ellie disibukkan dengan aktivitas membersihkan rumah baru mereka. Saat sedang membuang sampah, mereka mendengar suara aneh yang berasal dari belakang rumah mereka. Karena penasaran, mereka pun mencoba menelusuri suara tersebut. Setibanya di sana, mereka melihat beberapa anak yang memakai topeng aneh sedang melakukan sebuah prosesi pemakaman seekor anjing yang diduga telah mati. Rachel yang terlihat takut langsung mengajak Ellie untuk pulang. Namun, Ellie yang sudah terlanjur penasaran mencoba kembali ke hutan tanpa diketahui ibunya. Saat Ellie menjelajahi hutan, ia melihat ada sebuah kuburan dengan suasana yang menyeramkan. Di sana, ia bertemu seorang kakek bernama Judd yang ternyata adalah tetangga mereka. Dan tidak lama berselang, Rachel pun tiba di sana. Judd memperingatkan Ellie dan Rachel bahwa hutan itu berbahaya dan sebaiknya tidak berkeliaran di dalam hutan tersebut. Pada keesokan harinya di rumah sakit, Louis mendapat seorang pasien bernama Victor Pascoe yang sedang kritis dengan kondisi yang mengenaskan lantaran tertabrak mobil saat sedang bermain skate. Louis pun mencoba melakukan tugasnya untuk menyelamatkan Victor. Namun sayang, segala usaha yang dilakukannya tidak mampu menyelamatkan nyawa Victor. Hal ini pun membuat Louis syok dan merasa gagal sebagai seorang dokter. Malam harinya setelah kematian Pascoe, Louis mengalami mimpi yang terasa nyata kala dirinya bertemu Pascoe. Pascoe mencoba membawanya ke pemakaman dan memperingatkan Louis untuk tidak menjelajahinya lebih jauh. Louis pun akhirnya terbangun dan betapa kagetnya dia saat mendapati kakinya berlumuran lumpur, seolah mimpi buruk yang ia alami adalah sebuah kenyataan. Hari Halloween pun tiba, di mana Ellie sangat antusias menyambut Halloween di rumah baru mereka. Namun, tanpa diketahui Ellie, kucing kesayangannya sudah mati lantaran ditabrak oleh sebuah truk. Pada malam harinya, Chad mengajak Louis ke Pet Sematary untuk menguburkan jasad kucing tersebut. Setibanya di sana, Louis pun tertegun melihat pemakaman kuno yang usut punya usut merupakan makam yang dulunya digunakan oleh orang-orang Indian. Hari pun berselang. Pada keesokan harinya,
Louis sangat terkejut lantaran melihat kucing Ellie sudah kembali ke rumah dalam keadaan hidup. Namun, kucing itu nampak begitu agresif. Louis pun diberitahu sebuah rahasia bahwa tanah pemakaman di Pet Sematary mampu mengembalikan jasad yang sudah mati menjadi hidup kembali. Mereka meyakini bahwa makam itu ditinggali oleh sebuah roh yang dikenal dengan sebutan Wendigo. Kejadian aneh pun mulai terjadi, di mana pada malam harinya, Louis dan Rachel mendapati si kucing sedang memakan sebuah bangkai burung di tempat tidur mereka. Tidak kuat melihat kelakuan kucing itu, Louis akhirnya memutuskan untuk melepas kucing tersebut ke jalan raya dan berdalih kucing itu kabur sendiri agar Ellie tak sedih. Namun, pada saat keluarga itu sedang merayakan pesta ulang tahun Ellie melihat kucingnya itu berada di jalan raya. Kemudian, ia pun bergegas lari menghampirinya. Tanpa disadari Ellie, di sebelah jalan yang berlawanan ada sebuah truk yang sedang melaju kencang. Naas, truk besar tersebut menghantam tubuh Ellie hingga ia tewas di tempat. Melihat anak mereka tewas mengenaskan, keluarga Louis merasa hancur. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pindah sementara waktu ke rumah orang tua Rachel. Kesedihan mendalam dialami Louis dan Rachel yang baru saja kehilangan putri sematawayang mereka. Melihat tingkah Louis yang aneh, Jack pun berfirasat bahwa Louis ingin membangkitkan Ellie di pemakaman. Dan ia pun langsung memperingatkan Louis dengan kalimat, kadang-kadang mati malah lebih baik. Namun Louis yang sudah dilanda putus asa seakan tak peduli dengan omongan Jack. Ia malah membius Jack supaya tidak menghentikan aksinya. Louis pun pergi ke kuburan dan menggali kuburan Ellie. Ia mengeluarkan tubuh Ellie dari kuburan tanpa diketahui siapapun. Dan pada malam itu juga, ia membawa jasad Ellie ke pemakaman Pet Sematary dan menguburnya dengan tanah pemakaman yang mistis itu. Beberapa jam berselang, benar saja ia melihat Ellie kembali hidup. Namun Ellie yang sekarang tidak terlihat seperti Ellie yang pada biasanya. Ketika sedang memandikan Ellie, Louis menyisir rambut Ellie dan dia melihat ada sebuah jahitan pada kepala Ellie. Begitupun saat bangun pagi, Louis melihat Ellie sedang menari-nari menggunakan gaun yang terlihat sangat kotor. Di tempat yang lain, Rachel yang tidak bisa menghubungi Louis merasa mulai cemas dan ia pun meminta tolong pada Jack untuk melihat kondisi Louis. Jack pun mengunjungi rumahnya, namun Louis menolak untuk membuka pintu dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Tapi Jack merasa curiga dan ia merasa ada yang aneh dengan Louis. Jack memutuskan kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, betapa terkejutnya ia saat melihat Ellie yang telah meninggal berada di sana. Ellie pun langsung membunuh Jack dengan cara menusuknya hingga tewas. Tidak lama berselang, Rachel pun tiba dan ia langsung memeluk Louis. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat Ellie menghampirinya. Perasaan takut mulai merasuki Rachel yang seakan tak percaya Ellie telah hidup kembali. Rachel pun langsung pergi meninggalkan Ellie. Pada malam harinya, saat sedang tertidur, Ellie mencoba membunuh ibunya dengan pisau. Namun Rachel menyadarinya dan ia berhasil menghindar. Rachel mencoba menyelamatkan anaknya bernama Gage dengan cara melemparnya melalui jendela dan Louis menyambut di luar. Louis pun langsung mengasingkan Gage ke dalam mobil agar Ellie tak membunuhnya. Namun, waktu itu pun menjadi kesempatan bagi Ellie untuk kembali membunuh ibunya. Ia kembali menyerang Rachel hingga ia tertusuk oleh pisau Ellie. Sebelum meninggal,
Richard sempat berkata, "Kau bukan putriku, Ellie sudah mati." Mendengar kata tersebut, Ellie semakin marah dan menusuk perut ibunya hingga berkali-kali. Saat Louis masuk ke kamar, ia melihat Richard sudah tidur tak berdaya, dan tiba-tiba Ellie pun muncul dari belakang dan langsung memukul ayahnya dengan kursi hingga ia tak sadarkan diri. Setelah itu, Ellie pun menyeret jasad ibunya dan langsung menguburnya di pemakaman terlarang tersebut. Setelah beberapa waktu, Louis pun sadarkan diri. Ia pun langsung menyusul Ellie ke pemakaman. Di sana, ia tiba-tiba ditikam oleh Ellie. Ellie berusaha membunuh ayahnya, namun Louis mampu melawan dan berbalik mencekik Ellie. Namun tanpa diduga-duga, tiba-tiba sebuah benda tajam menghujam tubuh Louis dari belakang. Ternyata hal itu dilakukan oleh Richard yang telah hidup kembali. Louis pun akhirnya tewas mengenaskan dan jasadnya ikut dikubur di pemakaman tersebut. Pada scene terakhir, terlihat ketiga orang yang telah mati tersebut kini telah hidup kembali. Mereka mencoba menghampiri Gate yang berada seorang diri di dalam mobil. Dan di saat itu, filmnya pun berakhir dengan penuh tanda tanya. Namun, dari adegan tersebut, kita bisa menebak bahwa mereka bertiga juga ingin membunuh Gate dan menguburkan jasadnya di pemakaman yang terlarang tersebut. Sehingga, keluarga ini menjadi sebuah keluarga yang bangkit dari kematian. Nah, sekian pembahasan kita untuk film Pet Sematary. Untuk kalian yang mau request film atau ingin film favorit kalian di review, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like jika kalian suka video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. See you, bye bye.